Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di End of Tutorial. Kali ini saya akan membagikan atau men-sharingkan sebuah tutorial yang sangat sederhana. Bagaimana sih caranya kita melihat atau mencari data ganjil dan data genap pada Microsoft Excel. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, like, dan komennya. Semoga apa yang saya berikan menjadikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Langsung saja kita masuk ke videonya. Misalkan saya memiliki sebuah data berupa angka 1, 2, 4, 7. Misalkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kali ini saya ingin mencari nih, apakah angka-angka ini ada yang genap atau ada yang ganjil. Misalkan seperti ini. Di sini kita akan menggunakan dua rumus ya teman-teman semuanya, yaitu rumus I7 dan juga ISO DD. Langsung saja kita ke rumusnya. Di sini kita memiliki beberapa angka ya teman-teman. Saya contohkan ada 1, 2, 4, dan 7. Kira-kira bagian mana sih yang genap, bagian mana sih yang ganjil? Ini sangat berguna bagi teman-teman yang memiliki data yang banyak ya, yang ribuan bahkan yang sampai puluhan juta, mau mencari data yang genap yang mana sih gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus ini yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Yang pertama kita akan menggunakan rumus I7. Jadi kita klik di sini bagian sini teman-teman ya, kita aktifkan selnya, kemudian kita klik sama dengan, kemudian kita tuliskan I7. Nah ini teman-teman ya, tinggal klik dua kali saja. Nah, di sini kita cari teman-teman, kita cari angka atau tabel yang mana yang ingin kita cari genap atau ganjilnya. Kita pilih atau kita klik yang ini ya teman-teman ya. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman, perbedaan antara I7 dan ISO DD ini adalah ketika kita menggunakan rumus ini ya teman-teman ya. Ketika kita menggunakan rumus ini, pada I7 ini, jika dia bilangannya genap, maka dia disebut true. Seperti itu teman-teman ya. Tetapi nanti kebalikannya, kalau di ISO DD biasanya itu ketika kita ingin mencari apabila angka ini adalah ganjil, maka dia akan bernilai true. Oke, langsung saja ya kita coba ya teman-teman ya. Kita menggunakan rumus yang ISO DD-nya supaya teman-teman lebih paham gitu ya. Jadi kita sama dengan, kemudian kita klik ISO DD seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik angka atau tabel yang dimana yang ingin kita lakukan, kita cari datanya. Kita klik tabel mana yang akan kita cari bilangan ganjil atau genapnya ya teman-teman ya. Kita klik di sini sama seperti I7 tadi, kemudian kita klik enter. Nah, di sini teman-teman perbedaannya ya teman-teman. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi teman-teman ya. Jika kita menggunakan I7, nah di sini I7, maka angka yang ganjil di sini disebut false. Tapi kalau dia genap disebut dengan true. Nah, kebalikannya jika kita menggunakan ISO DD, maka kita akan mendapatkan bahwa bila dia bilangan ganjil, maka dia true atau benar. Nah, bagaimana kalau misalnya true false ini kan kita agak sedikit kebingungan teman-teman ya. Bagaimana sih caranya merubahnya supaya ini genap, ini ganjil, seperti itu. Ada keterangannya langsung, bukan true dan false seperti ini. Baik, di sini kita akan menggunakan rumus if ya teman-teman ya. Kita menggunakan rumus if. Kita klik di sini, kita gunakan yang I7 terlebih dahulu. Kemudian kita klik di sini, klik dua kali. Kemudian kita klik pada bagian sini teman-teman ya. Kita tambahkan if. Seperti ini. Klik saja dua kali. Kemudian dia akan masuk ke logika tesnya. Kemudian di sini teman-teman ya,
Setelah diklik di sini tadi kan ini ada buka kurung nih teman-teman ya. Kita klik di bagian belakangnya sini. Kemudian teman-teman lihat di sini ya, posisinya ini menggunakan pada PC saya atau komputer saya menggunakan titik koma teman-teman. Jadi settingan di tempat saya menggunakan titik koma. Mungkin kalau di laptop teman-teman sekalian ada yang menggunakan koma, ya diikutin saja menggunakan koma. Jangan ikutin saya yang menggunakan titik koma. Tetapi apabila settingan laptop teman-teman sama dengan punya saya, itu menggunakan titik koma, maka ya silahkan dilanjutkan ya. Apabila menggunakan koma, ya silahkan gunakan komanya gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita tekan titik koma, kemudian tanda petik. Di sini kita tulis genap seperti ini teman-teman ya. Kemudian petik 2 lagi, kemudian value is true, kemudian kita titik koma lagi, kita bikin lagi di sini ganjil seperti itu. Kemudian kita tutup kurung teman-teman, kemudian tekan enter. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah bahwa angka 1 merupakan ganjil, angka 2 menggunakan genap. Di sini seandainya kalau kita ganti 3 teman-teman ya, apakah dia berubah? Nah iya, dia akan berubah menjadi ganjil. Nah bagaimana untuk yang rumus ISO-DD nya? Sama teman-teman, tinggal kita ganti saja atau kita tambahkan saja if di sini di depannya teman-teman ya. Kita tambahkan if, kemudian kita klik saja 2 kali di sini, otomatis terbuka. Kemudian sama saja teman-teman ya, seperti i7. Kemudian di sini kita ketik titik koma ya, titik koma, kemudian kita balik teman-teman ya. Kalau tadi di sini kan di bagian ini genap ganjil. Nah sekarang kita balik teman-teman ya, jadi ganjil, kemudian titik koma, genap, gini ya teman-teman ya. Kemudian enter, maka klik 2 kali. Nah seperti itu teman-teman ya, sama saja kanan dan kiri menggunakan i7 dan ISO-DD sama saja. Nah kenapa tadi di sini dibalik teman-teman ya? Kalau di sini tadi kita menggunakan genap terlebih dahulu dan di sini kita menggunakan ganjil. Karena teman-teman nilai true-nya pada i7 itu adalah genap teman-teman. Jadi maka yang akan dibaca pertama kali adalah jika dia bilangan genap, maka ya genap gitu ya yang terbaca. Jadi kalau seandainya dia bilang ganjil, berarti genap tidak terpenuhi ya. Genap tidak terpenuhi sehingga dia akan menampilkan ganjil seperti itu. Nah begitu juga di bagian ISO-DD teman-teman ya. Nah ISO-DD ini dia kata ganjil itu sebagai true-nya, pernyataan benarnya, atau juga bisa teman-teman sesuai dengan rumusnya ya teman-teman ya, sesuai dengan rumusnya bahwa tadi ganjil itu adalah true, maka ketika dia mengatakan angka di sini merupakan bilangan ganjil, maka dia akan menilai ini sudah terpenuhi persyaratannya bahwa dia merupakan bilangan ganjil, maka ganjil lah yang akan ditampilkan. Begitu juga di bawahnya teman-teman, seandainya angkanya ini merupakan bilangan genap ya, merupakan bilangan genap, maka syarat pertama ini tidak terpenuhi sehingga dia akan menampilkan syarat yang kedua. Seperti itu teman-teman ya, sangat mudah dan sangat simpel sekali. Jadi itu saja tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya, kita bangun channel ini secara bersama-sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.